Lalu Dekan Pacar, berjumpa lagi di Majik Maju Bahas Pacar. Kebetulan podcast Majik kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Wakil Bupati Pamekasan, Bapak Yasin. Kami ucapkan selamat datang Pak Wakil Bupati. Terima kasih Pak Anies, kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah Pak Wakil Bupati. Terima kasih pada kesempatan ini kami segenap pegawai KPP Pratama Pamekasan sudah Bapak Bupati sudah hadir di acara ini. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, mohon maaf, seperti kita ketahui pencapaian dari pembangunan ataupun kinerja dari Pak Kabupaten Pamekasan ini sangat bagus, ditandai dengan banyaknya prestasi dan pencapaian Pak Wakil Bupati ya. Ya. Salah satu prestasi yang terbaru adalah membawa pemerintah Kabupaten Pamekasan berhasil meraih penghargaan inovasi membangun negeri 2023 Pak Wagub dari TVPAD kategori penggerak reformasi birokrasi. Mungkin diagendakan pajak tahu, masyarakat tahu di Pamekasan, mungkin bisa ceritakan Pak kira-kira penghargaan ini terkait apa ya? Bagaimana Pak mungkin? Ceritakan Pak Wagub. Iya. Terima kasih Pak Anies selaku Kepala KPP Pratama Kabupaten Pamekasan. Saya kira masyarakat sudah mengetahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi maupun nasional itu ketergantungan terhadap pajak dan retribusi begitu tinggi. Maka tadi Pak Bupati mengatakan mari kita menjadi orang bijak, karena orang bijak harus taat membayar pajak. Dan kalaulah prestasi-prestasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala KPP Pratama Pamekasan memang bukan satu-satunya dana yang ada di dalam mengelolakan kebijakan, menjalankan visi dan misi Pak Bupati. Banyak hal. Yang pertama, kita punya Pak Bupati yang hebat, yang melaksanakan sebuah kolaborasi dengan baik. Kemudian beliau punya optimis yang begitu besar. Kemudian beliau banyak melakukan partisipatif dalam arti menjemput bola, khususnya dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, apalagi di bidang infrastruktur dan potensi-potensi ekonomi, termasuk dengan kedekatan dengan para dunia usaha yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan kalau kita lihat dari produk domestik regional bruto Kabupaten Pamekasan ini, Pak Anies, kalau itu dikaitkan dengan skala usaha, maka jawabannya kurang lebih 57 sampai 58 PDRB itu atau uang yang beredar di Kabupaten Pamekasan itu skalanya ada di usaha mikro kecil dan menengah 8%. Dan Pak Anies nggak salah ketika di salah satu lobi ini meletakkan gerai galeri UMKM. Ya, itu. Sejalan dengan apa yang dilakukan di Pemda Pamekasan. Betul, ya. Kalau boleh tahu Pak Agus, sebenarnya fokus pembangunan di
Kabupaten Pamekasan di bawah pemerintahan Bapak ini apa? Ya. Jadi kalau kita ingin melihat dan mengetahui fokus apa, prioritas apa yang Pak Bupati ingin bawa, jadi ada namanya visi dan misi. Jadi 5 tahun mau dibawa kemana pemerintah Kabupaten Pamekasan di bawah kepemimpinan Pak Badrut Tamam ini, maka ada beberapa hal. Jadi dari misi yang ada yang nanti saya coba sampaikan, mimpi beliau selama 5 tahun itu yang jelas ingin membawa, ingin mewujudkan masyarakat Pamekasan yang sejahtera, merata, kemudian dari bawah. Jadi ada unsur pemerataannya, ada unsur ya. Maka untuk mencapai sebuah kesejahteraan, Pak Bupati itu membuat jalan menuju Roma, karena banyak jalan menuju Roma. Tapi yang paling fokus bagaimana kemudian yang pertama, ketika kita bicara masyarakat, maka harus sehat dulu. Mau pendidikan, mau dunia usaha. Kalau orangnya nggak sehat, artinya ukurannya ada pada bagaimana untuk meningkatkan sebuah derajat kesehatan masyarakat. Nah, terkait dengan itu banyak program di lingkungan kebijakan di kesehatan. Misalnya kita sudah berhasil tahun ini menyelesaikan namanya UHC, Universal Health Cover. Jadi masyarakat dengan hanya menunjukkan KTP, mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit, itu udah gratis dibayar di cover oleh BPJS. Ya. Kemudian Pak Bupati juga punya namanya program sigap. Ya, mobil sigap ini ada di setiap desa. Artinya ketika ada masyarakat yang membutuhkan misalnya melahirkan, nggak ada transportasi, mobil ini segera bisa bergerak dengan cepat. Ada namanya program PCC, jadi Pamekasan Call Care, itu di bidang kesehatan. Kemudian masih banyak yang lain. Dan muara dari 3 tahun beliau selama menjabat masuk ke tahun keempat, ini yang menjadikan kita juga kaget karena angka stunting. Jadi sebelumnya 2 tahun yang lalu Pamekasan itu ada di angka di mana 38% penduduknya itu stunting, Pak. Kemarin diumumkan oleh lembaga survei dari Kementerian Kesehatan turun 30%. Jadi sekarang hanya tinggal 8% penduduk yang stunting. Ini ada banyak hubungannya, Pak. Kalau sudah bagaimana kemudian program rembuk stuntingnya, bagaimana kabupaten ini layak anak, kabupaten kota sehat dan lain sebagainya. Yang intinya kita harus berperilaku PHBS, program hidup bersih dan sehat. Ya, dan ternyata berhasil. Jadi banyak tamu-tamu yang kaget ketika penurunan stunting di Pamekasan ini 30%. Iya, kemudian di bidang pendidikan misalnya Pak Bupati itu banyak memberikan kemudahan akses bagi pendidikan-pendidikan yang di lingkungan Pamekasan pada khususnya dan pada umumnya di Madura ini, pondok-pondok pesantren itu banyak membantu pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan SDM khususnya siswa. Maka beasiswa santri juga kita anggarkan, kita prioritaskan di pendidikan. Kemudian guru ngaji, Pak. Guru ngaji yang jumlahnya 6.000 itu kita beri insentif, Pak. Guru ngaji. Kemudian juga kita ikutkan BPJS Ketenagakerjaan guru ngaji itu. Kita cover, masih bisa 4.000. Ikutkan, Pak.
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di bidang infrastruktur juga Pak, kita punya banyak program yang mengarahkan infrastruktur itu terkait dengan potensi wisata. Jadi maka program penanganan jalan, kemudian irigasi untuk air pertanian dan lain sebagainya juga menjadikan prioritas utama. Dan yang keempat di bidang ekonomi adalah penguatan terhadap wirausaha baru. Jadi Pak Bupati selama 5 tahun berkeinginan untuk membentuk wirausaha baru sebanyak 10.000. Jadi setiap tahun 2.000. Ini tinggal tahun terakhir saya kira 10.000 Pak. Karena kita lihat sebuah daerah akan maju ketika pelaku usahanya juga semakin meningkat. Karena PDRB juga dari sana. Dan di era Pak Bupati juga ada namanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tentu sejalan dengan iya. pusat ya Pak Wagub ya. Bicara pelayanan, kita sudah ada pada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Itu kira-kira, Pak. Ya. Terima kasih Pak Wagub. Ternyata banyak sekali program unggulan dengan semua di Kabupaten Pamekasan yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub. Sampai aja Pak Wagub, tentunya timbul pertanyaan ya bahwa program semua itu kan perlu pendanaan. Perlu pendanaan ya Pak Wagub ya. Terkait pendanaan, kami mempunyai data yang dapat kami sampaikan dan bersumber dari website resmi pemerintah Kabupaten Pamekasan bahwa tahun 2022 Pak Bu, pendapatan asli daerah Pamekasan itu sebesar 235,4 miliar. Yang sumber utamanya adalah dari pajak daerah, ya Pak. Pak Bu ya. Pajak dan retribusi, aja. Ya. Tentunya besar sekali ini prestasi juga yang bisa dikumpulkan di pemerintah Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga Pak Bu, dapat kami sampaikan juga adanya dana transfer daerah berupa DAK dan DAU. Ya. Sebesar 1,672 triliun yang bersumber dari APBN yang tentunya ini Pak. Ya. Ini dari pajak pusat. Yang tentunya juga sebagian besar juga dibayarkan oleh masyarakat Pamekasan. Betul. Yang dikelola melalui Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kami juga yang di lapangan KPP Pratama Pamekasan. Berarti memang kesimpulannya pajak ini yang dibayarkan oleh masyarakat Pamekasan juga kembali ke masyarakat Pamekasan, Pak. Nah, untuk pajak pusat di sini kewajiban masyarakat tidak hanya tadi yang saya ucap dilakukan oleh Pak Bupati dan Pak Wagub, tidak hanya berkewajiban membayar pajak saja, tetapi juga wajib melaporkan SPT tahunan yang sejalan dengan yang kita telah lakukan tadi Pak Wagub, sesuai batas waktu yang ditentukan. Yang untuk orang pribadi batas akhir pelaporan 31 Maret dan untuk BP Badan tanggal 30 April. Betul ya Pak? Ya. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya terima kasih kalian Pak Bupati pada kesempatan ini ya Pak Bupati. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit terkait dengan pelaporan PP Pak Bupati? Ya, jadi hari ini Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pak Bupati Pamekasan, Bapak Haji Badut Tamam dan saya selaku Wakil Bupati Pamekasan sudah menyampaikan SPT tahunan. Jadi selaku warga negara harus taat dalam melaporkan SPT, karena seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala KPP Pratama Kabupaten Pamekasan bahwa kalau diibaratkan seperti badan, jadi pajak retribusi yang notabene akan kembali lagi kepada kesejahteraan dan program-program yang bermanfaat kepada masyarakat
Jadi uang itu menjadi darah. Jadi kalau tubuh ini darah, metabolisme darahnya terganggu, maka otomatis kita bisa asam urat, kemudian mungkin bisa begitu juga dengan gula, bisa kolesterol. Maka kalau kita tidak taat membayar pajak, maka efeknya kepada manfaat dari pajak yang dipakai untuk pembangunan dan lain sebagainya, kesejahteraan di pemerintah Kabupaten Pamekasan. Oleh karenanya maka saya kira siapapun tanpa terkecuali kalau ingin menjadi orang bijak, maka bayarlah pajak tepat pada waktunya. Terima kasih, keren. Ya. Ini rekan, ini perjalanannya Pak Wagub bagus sekali. Dan ini menjadi menjadi slogan yang mesti kita harus sampaikan ke masyarakat. Selanjutnya Pak Wagub, setiap daerah kan pasti punya slogan ya. Termasuk juga jargon, slogan ataupun jargon ya Pak Wagub ya. Dan di Pamekasan saya sering teman-teman familiar dengan slogan Raja, Bajra, dan Parjuga. Apa itu Pak artinya Pak Wagub itu Pak Wagub? Ya, itu sebuah bukan kiasan ya, tetapi bahasa Madura, kearifan lokal yang membuat sebuah pemerintahan supaya kuat, supaya berwibawa. Seperti Pak Anies kan kelihatan Raja, Bajra, Parjuga jejak gitu loh Pak. Terima kasih. Jadi pemerintah juga seperti itu, harus jejak ya, harus kokoh, harus Parjuga ya, Raja, Bajra, dan Parjuga. Bajra ini banyak membawa angin segar dan kebaikan bagi masyarakat gitu ya, intinya. Iya. Ya. Bagus juga slogannya yang sangat bagus yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Termasuk juga Pak Wakil Bupati, kami sering mendengar dan menyaksikan sendiri wujud dari tadi meningkatkan pelayanan atau pelayanan pada masyarakat ini, ada yang namanya mall pelayanan publik yang dibikin oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bisa jelaskan Pak, mall pelayanan publik ini layanan apa kira-kira yang masyarakat? Jadi selain memang karena harus mengikuti undang-undang tentang pelayanan publik, semua kabupaten kota yang ada di Indonesia yang jumlahnya hampir 500 sekian itu sekarang harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sebelum adanya undang-undang, Pak Anies itu namanya IMB, namanya izin apapun itu nempel di dinas atau di OPD masing-masing. Jadi pemerintah melihat ini tidak fokus. Selain masyarakat kebingungan dalam rangka untuk mencari di mana. Nah, ketika menjadi satu badan tersendiri dan semua ada pada satu atap, mulai dari pelayanan Dukcapil, kependudukan dan catatan sipil, kemudian pelayanan-pelayanan apa yang jumlahnya hampir sekian ratus ada dalam satu lembaga, ada dalam satu atap, maka masyarakat, dan bukan tidak menutup kemungkinan sekarang kemudahan-kemudahan dengan jejak digital yang kita persiapkan itu cukup mengunduh dari aplikasi yang memang sudah kita siapkan. Kira-kira seperti itu. Mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kewajiban. Ya, begitu ya Pak. Ya. Bagus sekali ini mobile payment ini efisien ya, mobile payment ini mempermudah masyarakat untuk mengurus berbagai administrasinya ya, sehingga ini diharapkan masyarakat menjadi tidak terbebani dengan beberapa administrasi yang mungkin bisa disimpan. Ini jalan jauh dengan yang kami di Direktorat Jenderal Pajak saat ini sedang mengembangkan, melaksanakan program, yaitu yang namanya Single Identity Number, di mana nanti mulai 1 Januari 2024
NPWP sudah diganti menjadi NIK, jadi ke satu-satu. Oh, NIK. Tidak perlu nanti orang NPWP-nya berapa, ini nanti nomornya itu, ya nomornya menjadi satu sebagai dengan NPWP juga. Jadi cukup satu kartu identitas saja berupa KTP yang bisa digunakan untuk kepentingan administrasi perpajakan Pak Wagub ya. Jadi masyarakat juga sama, jadi niatnya sama dan lebih simpel, tidak banyak kartu yang betul digunakan. Ya, dengan tendensi ini mungkin bisa Pak Agus sampaikan kepada masyarakat, himbauan masyarakat terkait dengan program kami menyatukan NIK dengan NPWP ya Pak Agus. Mungkin perlu disampaikan ke masyarakat ya. Ya, jadi saya kira lebih simpel dan praktis, karena selama ini kalau ada urusan yang persyaratannya harus dengan KTP, kita harus mengeluarkan KTP. Kemudian kalau ada persyaratan untuk izin usaha, kita ditanya mana NPWP-nya, sehingga kalaulah pemerintah punya satu program yang menyatukan single identity number, di mana seperti di negara-negara maju itu kan sudah dengan NIK satu semua bisa terintegrasi. Ya, dan kewajiban kami nanti akan menyampaikan kepada teman-teman di seluruh pelosok di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Dan ini tentang semua Bapak sampaikan tadi, kami sampaikan dan ditegaskan oleh Bapak Bupati, caranya mudah ya untuk menyatukan NIK dan NPWP. Cerita masyarakat Pamekasan tinggal nanti download di DJP online, nanti mudah tinggal mendownload, mengentri NIK-nya, KK-nya kepada aplikasi kami di DJP online, itu otomatis sudah valid dan sudah menjadi satu satuan tadi Pak Wagub. Mungkin terima kasih Pak Wagub. Sama-sama Pak Anies bisa memberikan pencerahan, informasi, pencapaian kepada masyarakat Pamekasan pada umumnya dan kami juga pada khususnya. Kita sudah satu visi ya Pak Wagub ya, bajunya juga sama-sama. Ya, sama-sama. Sudah nggak janjian padahal ya. Sudah nyambung nih frekuensinya. Sudah nyambung, kami terima kasih. Ini menjadi bonus pada kami. Terima kasih sekali lagi kedatangan Pak Wagub di KPP Pratama Pamekasan.